Halo teman-teman, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang investasi kesehatan. Penting banget nih investasi kesehatan karena kita udah sukses kalau sakit, aduh susah ya Ci ya. Betul. Nah, hari ini saya ketemu sama Cici Erni Setiawan. Ya, ini berawal dari ada problem nih. Wah, ini problem yang mungkin teman-teman kalau bisa di-share teman-teman nonton, ini bisa menjadi solusi juga buat teman-teman yang nonton. Karena ini merupakan testimoni langsung dari Bu Erni Setiawan. Iya, betul. Karena dulu pernah mengalami. Saya mengalami osteoartritis. Osteoartritis. Itu adalah pengapuran. Biasanya wanita kalau yang sudah menopause itu akan mengalami 3 hal. Satu, osteoartritis itu adalah pengapuran. Osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang yang sering kita dengar. Dan satu lagi adalah teroid. Kalau para laki-laki itu biasanya kena prostat. Itu biasa yang sering kita dengar lah ya. Diawali dari saya kena osteoartritis, padahal saya adalah seorang olahragawati. Ya, saya kalau sepedaan bisa 100 kilo. Dan itu sepeda road bike ya. 100 kilo. Saya kalau Jakarta Bandung ya hampir. Iya memang, Jakarta Bogor lah. Terus udah gitu. Jakarta Bogor bolak-balik. Ya bolak-balik betul. Terus udah gitu saya juga kalau berenang itu 1 jam tidak berhenti. Jadi kurang lebih 2 km ya. Saya juga lari gitu kan ya. Saya pakai coach gitu. Jadi semua jenis olahraga yang saya pelajari itu saya memakai seorang ahli di dalam bidangnya. Karena kalau enggak kita bisa cedera gitu loh. Tapi ya bagaimana mau dikatakan ya, sebagai manusia, sebagai wanita pasti ada waktunya kita menopause. Ya kan, menopause itu kan membuat kita hormon imbalance gitu kan, sehingga tiba-tiba satu hari saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya karena saya kena pengapuran. Jangan pernah kena, itu sakit sekali. Karena antara tulang dengan tulang itu dia ada pengapuran. Jadi kalau dibuat jalan tuh sakit sekali. Dan saya orangnya sangat concern dengan kesehatan. Pagi itu saya pergi ke dokter dan dokter bilang solusi satu-satunya adalah pergi operasi. Ya, jadi operasi. Ya kaget. Saya kan orangnya paling takut sama yang namanya pisau-pisau gitu ya. Jadi saya disuruh artroskopi. Jadi artroskopi itu adalah memang operasi kecil, tapi saya takut karena banyak syaraf nanti yang akan mungkin terganggu ya setelah operasi gitu loh. Jadi akhirnya saya memakai alat ini. Kebetulan saya dipinjemin sama teman saya ya, sebagai manusia yang mau sembuh di luar daripada mengambil tindakan operasi yang mungkin itu adalah tindakan terakhir. Akhirnya saya memakai alat ini selama 47 hari dan saya sampai hari ini, yuk kita lari bersama-sama sekarang boleh. Sama kalau mau naik sepeda juga boleh 100 kilo. Saya sembuh total. Jadi udah nggak ada ngilu lagi, jalan seperti biasa, udah nggak pakai tongkat lagi. Memang semua kesembuhan dari Tuhan, tapi melalui apa kita nggak pernah tahu. Tapi saya sembuh melalui alat ini. Cici yang waktu bangun itu pas sakit itu periode berapa lama yang lalu? Saya kena osteoartritis itu Juni 2023. Jadi sudah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun gitu. 2 tahun. Sampai hari ini setelah kesembuhan saya, saya tetap memakai alat ini sebagai fungsi daripada menabung sehat. Jadi saya nggak pernah tuh yang namanya absen memakai alat ini. Kenapa? Karena alat ini aman. Jadi kan kita kan kena radikal bebas, makan udah nggak bener, stres gitu kan ya. Jadi banyaklah hal-hal yang kita tidak bisa hindari selama kita masih mau hidup. Terutama adalah handphone, ya kan itu udah radikal bebas. Jadi ya saya melakukan ini sebagai menabung sehat. Menabung sehat. Gitu. Nah, tadi udah bicarain alat ini. Nah, apakah alatnya? Apakah itu alatnya? Jadi mau tahu juga alatnya ya. Yang nonton penasaran dong. Apa alatnya? Jadi gini, alat ini memang dibuat dengan 2 teknologi tercanggih ya. Jadi dia memakai pulse electromagnetic field dan juga terahertz. Jadi memang PEMF sendiri di Amerika itu sudah dipakai sejak 1979 oleh NASA. Jadi NASA itu udah pakai PEMF itu sudah lama dan mereka sudah melakukan riset
sedemikian tahun gitu loh. Jadi ya kalau Amerika aja pakai ya berarti aman ya. Terus terahertz itu kan adalah gelombang yang bersinergi dengan PMF itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya alat ini menghasilkan gelombang yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia masuk ke dalam tubuh kita, dia merecharge kita punya tubuh karena banyak sel yang lemah dan yang mati. Kalau sel mati dan lemah, tidak di-charge, sel itu berhenti, makanya jadi penyakit. Penyakit yang kita takut itu kan adalah cancer, stroke, nah itu yang nggak pernah ngomong tiba-tiba datang gitu ya. Nah inilah yang kita cegah gitu loh. Kalau untuk penyakit-penyakit lain kita nggak bisa overclaim untuk mengatakan bahwa alat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, tidak. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa kalau alat ini, gelombang ini bisa meregenerasi sel, artinya kesehatan kita bisa lebih terbantu. Bisa lebih optimal, bisa lebih optimal gitu loh. Nah, related tadi sama perkapuran. Nah, apa yang alat ini efek langsung ke perkapuran itu? Jadi begini, karena alat ini alat pinter banget. Jadi gelombangnya yang pinter sebenarnya. Jadi waktu dia masuk ke dalam tubuh kita, alatnya tuh very simple. Dia seperti timbangan yang ada platnya 2. Kamu tinggal taruh aja kaki di situ selama 30 menit gitu ya. Ya jalanin aja gitu, nanti kamu tidak hanya akan merasakan hangat gitu ya ke dalam tubuh. Cuman pesan saya satu, kalau pakai alat ini harus rajin. Rajin. Minimum 1 hari 1 kali, harus rajin. Karena kita mau menabung kesehatan. Apa relatednya dengan saya punya pengapuran? Kalau you nanya saya bukan dokter, saya juga bingung gitu. Kok kenapa orang yang syaraf kejepit, dia juga bisa terbantu, Parkinson bisa terbantu, yang susah BAB terbantu, terus udah gitu orang yang susah tidur insomnia terbantu. Saya juga bingung gitu loh. Apakah gelombang ini bisa membantu semua kesehatan di dalam tubuh kita? Ternyata memang karena alat gelombang ini mengalir di dalam tubuh kita secara keseluruhan, maka di mana itu ada terjadi kerusakan sel atau terjadi hal-hal yang melemah, gelombang inilah yang membuat sel itu diusahakan untuk bergerak kembali. Jadi dia merecharge sel tersebut, sehingga misalnya gini, kayak saya osteoartritis, dia lewat melalui saya punya lutut gitu ya. Memang di hari ke-20 itu 3 hari berturut-turut tuh saya merasakan sakit. 1 sampai ke-20 nggak terasa apa-apa. Tapi di hari ke-21, 22, 23 itu terasa sakit. Kenapa? Saya tahu itu adalah detox. Jadi seperti got yang dia itu tuh lagi penuh, disemprot gitu loh. Ya pasti kalau si gotnya bilang jangan semprot gue dong, gue sakit gitu kan bisa ya. Ya sama dengan tubuh kita gitu. Tapi setelah lewat itu ya udah selesai urusannya. Ya hari ini saya sembuh. 47 hari saya jalan. Tapi tolong ya, masing-masing orang tuh beda-beda tubuhnya ya. Jadi kita nggak bisa overclaim. Jadi hanya bisa membantu. Ya kalau kalian percaya, nggak ada hal yang tidak ditakutkan untuk dicoba. Kalau kita mau makan obat aja kita coba. Padahal obat itu kan hanya pencegah dan bisa berefek dengan ginjal. Ya kan, makan multivitamin juga banyak pengaruhnya. Kalau terlalu banyak, terlalu ini juga bisa mempengaruhi kita punya ginjal juga. Tapi ini gelombang yang masuk ke tubuh kita itu adalah gelombang yang sangat aman, sangat aman. Nah, apa yang membuat Bu Erni yakin? Kan pasti kan banyak opsi ya. Tadi ada operasi, tadi kan juga pasti juga kalau dengar dari orang temen A, rekomendasi A, B gitu kan. Apa yang membuat Bu Erni yakin inilah? Begini, kita kan hidup di dunia modern ya. Jadi kita hidup di dunia teknologi. Ya, pada dasarnya nanti semua kedokteran itu pasti akan memakai teknologi. Contohnya, orang operasi udah nggak pakai dokter lagi, pakainya apa? Robot. Teknologi kan? Teknologi, that's right. Iya kan? Dia pakai teknologi. Sama dengan alat ini. Kalau kamu bilang apa yang membuat alat ini membuat kamu yakin bahwa alat ini adalah yang terbaik? Ya karena baru pertama kali teknologi alat bantu kesehatan yang dipakai itu memakai gelombang PEMF dan gelombang terahertz. Orang memakai gelombang terahertz, tapi tidak memakai gelombang PEMF. Nah, itu yang membuat saya yakin. Membuat saya yakin bahwa ya Olilife adalah yang pertama melakukan ini gitu loh. Makanya hasilnya yang dicapai oleh banyak orang itu banyak sekali. Jadi pengalaman-pengalaman orang yang sudah memakai alat ini tuh banyak sekali gitu loh. Ya tapi kita nggak bisa bilang, oh ya saya sembuh karena Olilife. Enggak. Ya karena memang dia rajin,
dia percaya, dia memang gelombangnya masuk dan dia memperbaiki sel tubuh, jadi dia ya terbantu gitu loh. Kan aneh kan, orang kok bisa Parkinson, orang kok bisa dia gerak-gerak gitu terus dia bisa berkurang. Itu pengalaman orang udah banyak banget, banget gitu loh. Ya pastinya begini ya, kalau orang disuruh makan obat, ya harus teratur. Betul. Kalau orang makan obat nggak teratur, jangan bilang dokternya salah. Karena apa? Karena kamu tidak teratur. Ya sama dengan alat bantu ini. Kalau kamu tidak olahraga secara teratur, pasti tubuh kamu kan akan berkurang. Staminanya berkurang, ya kan? Metabolisme tubuhnya berkurang. Artinya apa? Harus rajin. Kenapa Oli Life itu disebut menjadi Oli Life? Karena dia berprinsip pada olimpiade. Jadi gini, olimpiade orang olahragawan yang mau melakukan menjadi juara di dalam dia punya cita-cita pertandingan. Kan mereka kan harus konsisten. Benar. Ya makanya life itu adalah ya kehidupan kita, kemenangan kita di dalam kehidupan. Setiap orang punya choice. Jadi semua orang kalau orang bilang oh begini semua alat juga bagus, ya semua alat bagus memang. Tapi kan semua handphone bagus. Kenapa orang pakai iPhone? Karena teknologi. Wow. Ya kan? Bener nggak? Bener. Ini alatnya tadi namanya P90 ya? Ya betul. Gitu ya? Betul. Nah ternyata problem-problem dan masalah yang bisa diatasi tadi selain itu banyak juga ya? Ya. Jadi contohnya gini ya, tubuh manusia itu karena kurang olahraga, jadi kan ya suka mager gitu kan ya. Terus akhirnya ntar sakit pinggang lah, ntar sakit leher lah, banyaklah penyakit yang kita rasakan. Apalagi seumur saya yang usianya udah mulai lansia, ya pasti berkurang gitu ya. Nah itulah yang membuat kita itu jadi berkurang. Dalam hal kesehatan, iya kan? Mau kamu apain juga tetap aja, karena begini, kamu berkeringat di bawah matahari itu beda dengan kamu berkeringat di saat kamu berolahraga. Jadi pembakaran tubuh itu penting. Nah gelombang ini melakukan salah satunya itu adalah kalau kamu pakai alat ini, kamu bisa merasa kamu tuh keringetan, itu detox. Terus kakinya kalau dipegang tuh anget gitu loh. Ini gelombang luar biasa loh. Dia masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kamu pakai test fan, itu bisa sampai ke atas kepala kamu itu bunyi. Oh iya? Ya, bunyi dia. Tapi kalau kita pegang kamu, ya kita tidak tersetrum. Enggak. Tapi aliran itu udah masuk ke dalam. Itu yang membuktikan. Jadi kadang-kadang orang tuh bilang gini, gue berasanya cuma nggak panas, gue berasanya ini itu segala macam. Tunggu ya, saya ambil test pen, nanti saya coba ya naik ke atas. Bener, dia pakai alat itu sampai naik ke atas. Tapi kalau kakinya tidak diinjek di dalam alat tersebut, tidak menyentuh, itu tidak akan bunyi. Oh, berarti ya alirannya mengalir tadi ya? Ke dalam seluruh tubuh. Ke dalam seluruh tubuh sampai tadi ke atas. Yes, seluruh tubuh sampai ke atas. Nanti kita bisa cek aja. Boleh dong, harus biarin bisa ini dong. Alirannya ini ada gelombang. Ini tes pen nih? Iya, ini tes pen. Iya. Memang ternyata jadi cepat dengan gayanya ini udah bisa sampai langsung cepat dari ujung kaki sampai ke kepala udah ada. Iya. Coba join ke kepala kamu. Di kepala saya kan nggak ada. Oh iya. Coba kalau di tangan saya nggak ada ya. Kalau dengan alat ini coba lihat ya. Coba lihat ya, kalau bilang ini listrik, katanya bisa kesetrum ya. Ini gelombang yang sangat canggih, namanya PEMF dan terahertz masuk ke dalam tubuh. Inilah yang memperbaiki sel tubuh kita. Kita lihat, kita pegangan. Kontak nggak? Ya, coba kamu kesini. Kamu lihat deh. Iya, kamu pegang saya. Di ini. Tuh, ngalir juga ya? Coba ke saya lagi coba. Oh enggak. Ke saya kan? Ke saya coba. Iya. Kalau bilang ini listrik dia kontak, ya kesetrum lah sayang. Saya lepas sekarang. Oh iya. Inilah kecanggihan daripada alat ini. Wah iya. Ini saya bisa. Wah iya. Kalau sehat ya harus nabung. Iya. Wow. Itu luar biasa. Nah, kalau gitu ini kan jadi solusi ya. Yes. Nah, solusi apa nih yang diusung oleh P90 tadi ya? Ya, jadi gini ya, setiap manusia itu kan tujuannya apa sih kalau kita hidup? Kalau banyak duit, tapi kita sakit. Nah itu. Buat apa? Ya kan? Kita maunya hidup di saat kita tua, di saat kita sukses, kita cari duit udah setengah mati, kita nggak perhatiin kesehatan kita.
Akhirnya kita nggak nikmatin apa yang kita mau, ya kan? Kita kan juga mau menikmati apa yang sudah kita kerjakan. Ya jalan satu-satunya kamu harus mencari banyak cara. Untuk apa? Untuk menjadi sehat. Banyak kok yang gratis juga banyak. Ya, cari rumput yang bertanah, yang masih virgin, yang masih perawan, yang tidak ada beton. Kamu jalan di situ 2 jam dengan telapak kaki tidak memakai sepatu. Jadi telapak kaki yang benar-benar tuh telanjang. Ciaka lah gitu kalau orang. Boleh 2 jam. Punya waktu. Jalan mundar-mandir di rumput sama di tanah. Nyari rumputnya susah tuh. Nah, nyari rumput aja udah susah kan, apalagi di kota Jakarta. Belum nanti kena kotoran binatang, belum nanti kena paku, belum kena apa. That's not the solution. Ya boleh mau yang gratis gitu. Itu namanya grounding. Jadi bumi ini nih dia punya grounding. Jadi kita ini punya magnet di dalam tubuh. Itulah kita grounding di bumi. Tuhan itu tuh udah bikin kita tuh memang semuanya tuh ada. Jadi itu dia grounding ke dalam bumi. Tapi bumi kita yang mana? Ya harus yang virgin. Makanya kenapa NASA kalau pulang dari bulan, dia kan tidak menginjak bumi. Dia kan ada di bulan melayang-melayang selama berapa lama? Waktu turun ke bawah, dia tuh ditandu. Kebanyakan mereka nggak bisa ototnya tuh menjadi melemah. Akhirnya mereka harus terapi PEMF selama 3 bulan. Tapi terapinya dalam bentuk MRI yang besar. Ya mereka lakukan seperti itu. Sama gitu. Gelombang ini ya? Yes. Gelombang ini yang dipakai oleh OliLife. PEMF dan terahertz ini yang dipakai OliLife. Dan sangat bisa ya, terutama saya ya dan teman-teman saya banyaklah yang terbantu. Banyak. Dan jadi sangat efektif. Yes. Namanya kita mau semua orang sehat. Kalau kita bisa sharing kesehatan kepada teman dan saudara, kenapa kita nggak sharing sih? Iya kan? Dan komponen yang dibuat, komponen yang ada di dalam P90 itu kan sebenarnya kan mereka sudah melakukan itu dari Amerika Serikat, terus mereka juga dari Korea Selatan, dari Taiwan, dari Jepang. Kamu tahu nggak kenapa namanya 90? P90? Saya nggak tahu. Ya. Dia sudah melakukan 89 kali research. Sampai yang ke-90 mereka mengatakan bahwa ini aman untuk digunakan oleh manusia. Jadi memang mereka tuh bukan sembarangan company yang melakukan hanya jualan, tapi mereka lebih berfokus kepada kesehatan. Gitu. Ya, ini jadi solusi ya teman-teman semua yang nonton. Buat teman-teman tadi yang menghadapi masalah-masalah dengan kesehatan yang bisa jadi solusinya. Nah, siapa aja yang bisa menggunakannya nih? Gini, apakah anak-anak bisa? Nah gini, yang tidak boleh menggunakan itu pertama adalah yang memakai alat pacu jantung. Ini nggak boleh ya? Nggak boleh karena ada baterai. Nggak boleh ya. Nanti baterainya kecas lagi. Iya, baterainya kecas, repot lagi ya. Terus udah gitu kedua adalah wanita hamil. Wanita hamil. Ya, terus anak-anak yang belum bisa bicara. Jadi anak-anak itu yang ya kalau di atas usia 15 tahun yang udah bisa ngomong ya aman lah. Ya sebenarnya juga banyak anak-anak seperti anak autis ya. Mereka pakai alat ini mereka terbantu, tapi tidak 30 menit, mungkin 10 menit di level 1 dipakai secara rutin. Karena kan anak autis itu kan ini berdasarkan pengalaman ya. Bukannya alat ini menyembuhkan, tapi berdasarkan pengalaman orang yang punya anak autis, ternyata mereka terbantu. Anak autis itu kan nggak bisa diem gitu loh. Dan kita nih kalau pakai alat ini tuh ya merasa tuh kita calm gitu loh. Jadi orang yang stres juga merasa calm. Biasa kalau kita pakai tuh kayaknya kita ngantuk, kita pengen tidur. Orang tuh kalau kurang istirahat tuh bisa nggak sehat loh. Bisa nggak sehat ya. Jadi anak-anak yang udah bisa ngomong boleh pakai. Terus udah gitu yang mens. Jadi menstruasi itu nggak boleh pakai, namanya melancarkan peredaran darah. Masa dia pakai? Ya tuh nanti dia bleeding. Ya kan? Nah, terus orang yang memakai pen dari telapak kaki sampai ke dengkul itu tidak boleh pakai karena kan dia ada besi kan. Jadi dia ada titanium gitu ya. Terus yang demam. Yang demam di atas 37 jangan pakai alat ini. Sama yang habis operasi. Soalnya kalau demam panas tambah panas. Yes. Sama yang operasi. Jadi kalau yang operasi itu boleh pakai setelah 2 minggu. Karena kan operasi kita nggak tahu apakah ada perdarahan atau tidak di dalam tubuh gitu loh. Jadi harus benar-benar juga diperhatikan. Tapi memang luar biasa lah.
Kalau habis operasi itu kan kita banyak sel-sel yang kepotong, yang mati gitu kan ya. Ya diperbaikinya dengan gelombang ini. Teknologinya memang gelombang. Teknologi gelombang. Nah, tadi kan Bu Erni udah bilang ini dipakai di NASA kan. Nah, sebenarnya teknologinya ini berasal dari mana? Amerika. Amerika ya? Yes. Oke. Jadi gini, di 1970 itu NASA itu mengeluarkan uang 3,5 juta dolar untuk meriset apakah gelombang ini aman. Jadi diriset lah dan ternyata memang aman dan memang luar biasa. Ya jadinya dipakai. Di Amerika mah udah lama. Kalau PEMF mah di Google bisa dilihat lah. Lama. Udah dipakai PEMF untuk macam-macam lah. Lihat aja cari di YouTube sendiri. Teknologinya ya. Iya. Jadi mungkin bisa cari di YouTube gitu ya. Apa-apa sih pencet aja PEMF dipakai buat apa gitu. Banyak banget di situ gitu loh. Dari kedokteran, dari segi jurnal. Itu udah banyak. Kalau dokter aja bikin jurnal kan artinya kan ya aman. Sekarang gini ya, kalau kita ngomong mengenai makan. Makan ini ada yang cocok di saya. Obat ada yang cocok di saya, ada yang tidak cocok di kamu. Betul. Ya, nggak bisa ngomong juga gitu kan. Alat ini ada yang cocok di kamu, ada yang tidak cocok di saya, karena gelombangnya kan sampai 10. Jadi saya selalu bilang kalau mau pakai alat ini nggak usah sampai 10, ya yuk pakai aja rajin 3 gitu, gelombangnya 3 aja, setiap hari pakai, yang penting rajin. Karena rajin itu menabung sehat, jadi dia pelan-pelan gitu loh, menyesuaikan di tubuh kamu gitu. Bos, bener deh. Itu kan teknologinya. Kalau produk sendiri berasal dari mana? Produknya berasal dari China. China. Ya, you tahu deh kalau China kan ya perusahaan-perusahaan besar, teknologi terbesar pun ya pasti pakainya produknya China, gitu ya. Jadi memang produknya dari China, tapi komponen intinya itu berasal dari Jepang, ya Amerika Serikat, Korea Selatan dan Taiwan. Ya itu kan negara besar. Jepang aja kalau untuk segi kesehatan mah nggak usah diomongin lah. Ya kan? Ya artinya memang perusahaan ini sudah memilih negara-negara yang memang bisa masuk di dalam teknologi Olilife ini. Oke. Nah mungkin yang nonton ini kalau penasaran, nanti kita bisa atur schedule untuk kita diskusi, ngobrol, itu kan lebih lanjut. Nanti saya kasih kontaknya. Yang pasti ini menjadi salah satu solusi ya buat yang sedang menghadapi kesehatan, terutama problem kesehatan. Betul. Nah ini kita bisa lihat dari Bu Erni sendiri kan, yang tadinya harus operasi nih, ternyata ketemu solusi seperti ini. Ya itu pengalaman pribadi saya. Satu yang saya takut mungkin adalah gini, karena memperbaiki sel. Yang saya takut itulah adalah rambut putih saya yang asli bisa menjadi hitam. Karena memang sudah tumbuh titik-titik hitam di rambut saya, terutama beberapa pengalaman dari teman-teman saya yang lain, yang terutama pria kan, yang dia belum putih secara keseluruhan. Kalau ini kan rambutnya asli dan putihnya asli ya. Ada yang mereka masih sedikit-sedikit, tapi mereka tuh udah arahnya perginya ke hitam. Jadi itulah yang saya pelajari, ternyata gelombang ini memang memperbaiki sel. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi pengalaman orang ya. Gitu. Nah, Bu Erni boleh disimpulkan ya, apa yang menjadi core value atau mungkin keunggulan dari produk ini, Bu? Summary ini. Jadi kalau core value dari produk ini adalah ya kalau kita mau sehat, ya kita harus nabung. Itu aja sih. Core value-nya mah udah pasti. Teknologi yang ada di Olilife ya teknologi yang memang baru pertama kali ada. Gitu. Jadi ya semua alat pasti bagus. Ya kita semua makanan vitamin semua bagus kok. Tapi kan teknologi itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Teknologi itu nggak bisa dibohongin. Dan Olilife itu berkomitmen dengan teknologi di dalam prinsip alat bantu kesehatan. Dia bukan cuma ada P90 loh. Dia ada Galaxy One buat mata gitu ya. Itu ada. Dia ada banyak lah. Ada air, ada H-bar buat bikin air oksigen gitu. Jadi memang dia berpatokan pada teknologi. Jadi memang dia tuh perusahaan yang memang konsentrasi di dalam hal teknologi untuk alat bantu kesehatan. Wow. Nah, kedepannya ada apa? Ketika coming soon bisa dikabarin lagi. Ya baik. Nanti kita bisa kabarin banyak hal yang ya harus terus upgrade teknologi. Terus kalau misalnya mau tahu lagi mengenai Olilife tuh punya kantor di Jakarta tuh ada 3 ya, bisa dateng gitu kan. Nyata ada di Pantai Indah Kapuk, ada di Tebet,
ada di Tangerang, ada di Batam, ada di Medan gitu kan. Ya search aja Olive pasti ada lah di sana. Mantap. Gitu. Thank you so much ya Bu Erni. Ya. Udah sharing. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Nanti buat yang penasaran, nanti saya kasih informasi detailnya. Sekali lagi thank you, sukses. Terima kasih, salam sehat semua karena kita hidup harus sehat. Hidup harus sehat. Oke, demikian teman-teman, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Ahmad. Bye bye.